Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Kepada yang terhormat dan kita muliakan bersama para habaib, khusus guru mulia kita Al-Habib Mahdi bin Muhammad Lutfi bin Yahya Ma'anallahu al-hayati, amin. Semoga Allah berikan beliau kesehatan, keluarga beliau, dan mudah-mudahan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, guru-guru agama bil khusus Ketua Yayasan Al-Husna, Guru Dr. Andes Haji Badrun, kepada yang kita muliakan Kiai Ruhuddin, Ustadz Hazaki, dan para guru-guru yang lain yang tidak ulun sebutkan satu persatu nama mereka tanpa mengurangi ta'zim dan hormat ulun kepada mereka. Semoga mereka pun selalu diberi Allah kesehatan, panjang umur, dan jaga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang mulia, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali pada malam hari ini kita dikumpulkan di tempat yang penuh berkah ini, sesudah kita bersalawat, memuji dan menyanjung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melantunkan untayan syair-syair maulid dan pujian kepada sang Nabi yang tidak lama lagi akan masuk bulan yang kita nanti-nanti, bulan bersejarah, yang di situ terjadi peristiwa kelahiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga, kerabat, sahabat serta pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman nanti. Hadirin hadirat yang mulia, meneruskan daripada kitab Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam ila qala ta'ala law kana fihima alihatun illallah lafastadata. Jadi Allah Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, ini masih dalil tentang sifat wahdaniyat, yang mana sifat wahdaniyat merupakan sifat mulia dan termasuk pembahasan yang penting dalam ilmu tauhid. Oleh itu dinamakan tauhid, diambil daripada kata wahdaniyat. Allah Ta'ala Esa tidak berbilang-bilang baik pada zatnya, sifatnya, dan af'al, perbuatan-perbuatannya. Esa pada zatnya Allah Ta'ala, bahwa zat Allah Ta'ala tidak seperti kita makhluk, terdiri daripada darah, tulang, daging, roh, mata, tangan, segala macam. Ada bahagian-bagian. Termasuk Isa pada zatnya, artinya tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun Isa pada sifat-sifat Allah Ta'ala, bahwa Allah tidak memiliki sifat yang berbilang-bilang dalam satu jenis. Contoh, ada dua kudrat, ada dua iradat kada. Atau ada makhluk lain yang memiliki kudrat seperti kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Isa pada af'alnya, perbuatannya, bahwasanya tidak ada seorang pun selain Allah Ta'ala yang bisa memiliki perbuatan seperti perbuatannya Allah, menciptakan alam semesta, meniadakan alam semesta. Itu hanya Allah, zat yang maha tunggal esa dalam penciptaan Allah Subhanahu. Adapun kita bisa berjalan, bisa melakukan sesuatu, itu nisbah aja kepada kita, nisbah dan ikhtiar. Hakikatnya Allah yang menciptakan kita dan yang menciptakan perbuatan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi Allah yang menciptakan kita berataan, dan Allah Ta'ala pula yang menciptakan segala perbuatan kita. Itulah i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah. Adapun perbuatan kita sama sekali kada memberi bekas. Ada yang memberi bekas. Itu kita yakini. Jadi apapun yang terjadi di alam semesta ini, itu kita pandang berataan af'al dan perbuatan Allah Ta'ala. Yang baik, yang buruk, segala macam itu af'al Allah Ta'ala. Namun ketika misalnya kita melakukan sesuatu kebaikan, situlah kita gembira, memandang
Allah telah memberi kita taufik duduk bersama di tempat ini bersama para guru-guru kita, para habaib, para alim ulama. Itu nikmat yang diberikan Allah Ta'ala, kita berada di kebun surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jadi apabila kita lewat di kebun surga, kita disuruh untuk singgah, untuk ikut menyantap hidangan-hidangan, sehingga roh kita pun akan gembira dan berbahagia. Karena kita berada di kebun surganya Allah Ta'ala. Jadi ketika Allah memberi taufik, pandang itu adalah anugerah. Anugerah yang besar Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mata sya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kita kadang-kadang memiliki kehendak. Kalau Allah Ta'ala kadang menghendaki, semuanya tidak akan terjadi. Dan ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan atau perbuatan yang kada baik, yang kada bagus, itu nisbahkan kepada diri kita. Walaupun hakikatnya yang menggerakkan kita melakukan kebaikan ataupun kejahatan Allah Ta'ala. Namun adab kita tatkala mengerjakan kebaikan, nisbahkan itu perbuatan yang kita lakukan ini anugerah Allah, karunia Allah berikan. Ketika kita melakukan kejahatan, kita pandang diri kita, orang yang hina, orang kada berdaya. Jadi bukti Allah Ta'ala zat yang Maha Esa. Di dalam Al-Quran disebutkan Subhanahu huwallahul wahidul qahar. Maha suci ya Allah. Dialah Allah zat yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illahu rahmanur rahim. Saking pentingnya nih, sehingga banyak sekali di dalam Al-Quran dalil-dalil yang menyebutkan tentang keesaan Allah Ta'ala. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya tanamkan dalam diri kita, apapun yang kita lihat, apapun yang kita pandang, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Apa segala apapun itu menunjukkan Allah Ta'ala zat yang esa. Allah Ta'ala zat yang maha tunggal. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illahu rahmanur rahim. Dan Tuhanmu lah Tuhan yang esa, yang tiada Tuhan melainkan Ia. Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakan oleh engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi ditanya oleh orang-orang kafir, wahai Nabi Muhammad, sifatakan bang kayak apa Tuhan engkau itu? Dari emas kah, dari perak kah, dari perunggu kah, atau dari kayu kah? Paham ini? Paham ya tadi sama. Lalu Allah menjawab, Qul, katakan oleh engkau ya Nabi, huwallah, dia Allah. Ahad, Allah adalah Tuhan yang esa. Kalimat ini yang dahulu dilontarkan, diucapkan oleh Bilal bin Rabah tatkala Bilal disiksa oleh Umayyah bin Khalaf di padang pasir nang panas di tanah kota Makkah di tengah hari nang terik, disuruh pacul baju. Sidin Bilal seorang budak negro berasal dari Habasyah, dari Ethiopia, disuruh pacul baju, berebah diandaki batu di dada di tengah hari nang panas. Kayak apa? Bayangkanlah kita, tengah hari nang panas menggentang, berjalan di aspal kada bersandal, kada kujul-kujul. Ini Bilal berebah di padang pasir, jakanya diandak daging situ masak. Berebah. Tersiksa Bilal, wahai Bilal, sampai ikam mati kayak ini bang keadaan, kecuali ikam kufur dengan Muhammad. Tapi apa yang terlontar dari lisan Bilal bin Rabah, ahad, Allah yang esa, Allah yang esa. Manis. Sehingga pertolongan Allah pun datang kepada Bilal bin Rabah lewat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wa ittaqullaha ya Umayyah fi hadzal miskin. Takutlah engkau kepada Allah wahai Umayyah pada ini orang yang miskin. Kasihan inya. Kenapa engkau siksa? Inya kada berdaya seorang budak. Ini jar Umayyah bin Khalaf gara-gara sampian Bang Abu Bakar maulahnya tas sisa kaya ini. Ika membujuk inya masuk ke dalam Islam. Amun kau salah matakan, ayo jar Sayyidina Abu Bakar. Kayak Pak, tukari dijual oleh Umayyah bin Khalaf dengan harga yang sangat murah, dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dimerdekakanlah Bilal bin Rabah. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan, Abu Bakar sayyiduna ataqa sayyidina. Abu Bakar pemimpin kita memerdekakan pemimpin kita Bilal bin Rabah. Muadzin baginda Rasulullah SAW. Dan ini diabadiakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza.
Wa sayujannabul atqa alladzi utima lahu yatazakka. Dan Allah akan menjauhkan orang yang takwa, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang mana orang yang takwa tadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yu'tima lahu alladzi yu'tima lahu, yang mendermakan, mengorbankan hartanya, yatazakka, untuk membersihkan diri. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Tidak ada bagi seorang pun di sisi Abu Bakar nikmat akan dibalasnya jasa orang lain, enggak ada. Illa batigha'a wajhi rabbil a'la. Semata-mata Abu Bakar memerdekakan Bilal karena mengharap ridha Allah, zat yang paling tinggi. Wala sawfa yarda. Dan ujar Allah Ta'ala, kelak Abu Bakar akan mendapatkan kepuasan. Qul huwallahu ahad. Katakan dialah Allah, Tuhan yang esa. Jadi dahulu hendak mau cakap ahad ini tersiksa. Alhamdulillah kita dengan mudah bisa membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bagus dibaca diulang-ulang. Namun kalau kita membaca sehari 10 kali aja sebuah istana dapat di surga. 20 kali 2 buah istana, 30 kali 3 buah istana. Ujar Sayyidina Umar, kayak itu kita banyak ya, semakin ikan banyak semakin Allah memberi lebih banyak lagi. Amun kita naik ke rumah membaca surah Al-Ikhlas, sesurahan itu nafatil faqra. Niscaya surah Al-Ikhlas yang kita baca ini menjauhkan kefakiran. Min dalikal manzil, daripada rumah orang baca tadi, wajirani, dan jiran tetangganya pun insya Allah memberantas kemiskinan. Salah satu caranya apa? Kada sekadar membagi sembako atau raskin, itu bagus juga. Memberantas kemiskinan, ketika kita naik ke rumah, kita amalkan membaca surah Ikhlas, dari kita kemiskinan akan menjauh, dan dari jiran tetangga kita pun akan menjauh pula. Ada juga doa, amun kita amalkan itu kajian sugih. Hei, ayo hati-hati. Apa doanya? Aduh, supaya kita insya Allah sugih dunia akhirat. Amin, amin. Allah masuki jadi bisa juga itu. Sugi insya Allah mau sugi. Sugi berbujuran. Insya Allah. Apa? Allahumma rzuqni fil balad binal ahli wal walad min ghairi qaddin wala nakat bihaqqi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Kita baca itu lakas sugih. Tambah pulang menabung 5 juta sehari. Apa lagi kalau lah Allahumma rzuqni fil balad. Jangan bahasa kita gini, Allah beri rezeki ulun di kampung aja nah, kada usah tulak ke sana kemari. Bainal ahli wal walad, rezeki ulun ini di antara keluarga anak bini ulun. Ada orang rezekinya apa? Tulak setahun hanya datang. Genal anak berangkat bini nih banyak surangan datang, sekung pulang bertambah anak. Dari mas takana datangnya misalnya. Maka siap-siap sudah musim dingin ini, madu istimji segala macam. Sekali datang aja nang bini ulun datang bulan abahnya kada tahu bulan ka matahari ka lagi. Jadi mudah-mudahan kita Allahumma rzuqni fil balad, ya Allah berikan rezeki kami di kampung aja. Bainal ahli wal walad, antara anak bini min ghairi qaddin wal nakat, kada uyuh kada lapah mencari. Bihaqqi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini pokoknya tentang keesaan Allah. Allah yang esa, kalau kita memohon kepada Zat yang Maha Esa, Maha Sugih, Maha Kaya, insyaallah Allah Taala pun akan memberikan kekayaan hati kita, kekayaan dunia dan akhirat. Amin ya. Sekadarnya apa yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan faedah. Wallahu ta'ala min tadi, semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dikabulkan segala rezeki, dimurahkan kita, diampuni dosa dan segala kesalahan kita, dan mudah-mudahan hari ini kita berkumpul bersama mentauhidkan Allah Ta'ala. Semoga kalau kita dikumpul oleh Allah Ta'ala di dalam syurganya dan bersama orang kita cintai, lebih-lebih lagi dengan bersama junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.